G-Dragon, sosok yang kayaknya memang diciptakan untuk menjadi makhluk Tuhan yang paling wadaw. Bahkan sejak kecil bakatnya itu udah bersinar di antara anak-anak lain. GD adalah seorang penyanyi, produser musik, leader, rapper, dancer, subvokal di grup Big Bang. Dia disebut sebagai sosok penting dalam sejarah musik K-pop. Selain di dunia musik, dia juga salah satu simbol budaya populer Korea abad ke-21 yang membuatnya menjadi salah satu figur berpengaruh di dunia fashion Asia. Makanya pas kabar comebacknya muncul, semua orang pada heboh dan menyambut dengan gembira. Di video hari ini kita akan kenalan dengan GD. Semua informasi aku dapatkan dari Namu Wiki dan Google. Silahkan komen fun fact tentang GD yang kalian tahu supaya kita sama-sama lebih mengenal GD. Oke, sering dipanggil GD atau G-Dragon, sebenarnya nama asli GD itu adalah Kwon Ji Young. Ternyata nama G-Dragon itu diambil dari nama aslinya, Ji dan Yong yang artinya naga, jadi G-Dragon. Dia lahir di Itaewon-dong, Yongsan-gu, Seoul, tanggal 18 Agustus 1988. Sekarang dia berumur 36 tahun. Silsilah keluarga GD dimulai dari ayah bernama Kwon Yong-hwan yang lahir tahun 1955, ibu bernama Han Kiran yang lahir tahun 1960, kakak perempuan bernama Kwon Dami yang beda 5 tahun sama GD. Kakak perempuan GD adalah CEO dari Peach-One. FYI, Peach-One adalah label fashion Korea yang didirikan G-Dragon dan Jiyeon tahun 2016. Label ini menjual pakaian seperti jaket, atasan, topi, sepatu beserta aksesorisnya, bahkan headphone juga ada. Udah kayak toko serba ada ini guys. Kakak GD menikah dengan aktor Korea Kim Min Jun dan dikaruniai seorang putri bernama Kim Eden yang lahir tahun 2022. GD terpantau punya kucing peliharaan bernama Ai dan Choa. Bahkan sempat viral berita kucing GD lebih glamor dari manusia biasa ya guys. Habis ini jangan ada yang komen kalian pengen jadi kucing guys. Pendidikan GD dimulai dari SD, SMP, SMA, dan kuliah. Dia pernah kuliah di Kyunghee University mengambil jurusan Postmodern Music tapi nggak selesai. Lanjut masuk ke International Cyber University mengambil jurusan Leisure Sports dan lulus. Dia melanjutkan gelar masternya di Sejong University Graduate School of Industry mengambil jurusan Distribution Industry. MBTI GD adalah ENTP. Biasanya orang yang punya MBTI ENTP ini guys adalah orang yang kreatif, kompeten, suka kebebasan, dan berkarisma. Cocok banget dengan GD. Warna favorit GD adalah hitam dan merah. Makanan favoritnya adalah ganjang-gejang atau kepiting mentah yang difermentasi khas Korea. Kayaknya orang Korea tuh demen banget dengan yang namanya makanan fermentasi guys. Kimchi kan juga difermentasi ya, tapi menurut aku kimchi itu kurang enak sih guys. Gak tau ya, menurut kalian gimana? Nama panggilan GD ada banyak guys. Kwon Jip Chak. Katanya hanya real fans yang tahu panggilan ini, tapi aku baru tahu guys. Apa nih maksudnya? Tolong ya real VIP penjelasannya. Kwon Adel karena anaknya Kwon. Kwon Maknae karena anak bungsu. King of K-pop, Kwon Jiral. Nah, kalau Kwon Jiral ini karena dulu pas ngedance sama member Big Bang, dia tuh terkenal pemarah. Tapi sebenarnya dia itu soft dan gentle katanya guys. Ingan Channel atau Manusia Channel. Kwon Kyosu atau Profesor Kwon karena di tahun 2024 dia ditunjuk untuk mengunjungi Profesor Department of Mechanical Engineering di KAIST University. Total masa trainee GD adalah 11 tahun dan itu di dua agensi yang berbeda teman-teman. 5 tahun di SM Entertainment, 6 tahun di YG Entertainment. Katanya Mama GD itu udah tahu bakat anaknya. Jadi sejak kecil GD udah sering ikut audisi dan kompetisi bakat. Tapi emang iya sih, foto GD cilik itu masih persis sama kayak GD sekarang. Tengil-tengil anak-anak pinter gitu loh guys. Pas umur 5 tahun, GD muncul di program anak-anak berjudul Popopo. Dia menjadi member Lula Cilik dan dia mulai dikenal. Tapi setelah 2 tahun, Lula Cilik bubar. Katanya karena plagiarisme guys. Ada yang bilang GD sempat mau berhenti jadi artis. Tapi pas lagi liburan keluarga ke resort ski, GD ikut kompetisi dance dan dia menang guys. Di waktu yang sama, Lee Soo-man dari SM Entertainment menjadi host acara tersebut. Melihat bakat GD, Lee Soo-man pun merekrut GD untuk menjadi trainee di SM. GD menjadi trainee SM di umur 8 tahun guys. Nah, pas GD main ke rumah temennya, dia mendengar musik hip hop dari grup Amerika Wu-Tang Clan. Nah, sejak saat itu GD jadi suka musik-musik hip hop. Dia masuk ke akademi musiknya Jinuseon dan mulailah belajar rap
dengan sungguh-sungguh. FYI, Generation adalah duo hip hop sukses dari YG Entertainment. Nih mulai deket nih ya dengan YG. Menurut buku autobiografi Big Bang berjudul Sesange Norol Soricho, sejak umur 13 tahun, JD itu sudah mengambil kelas komposer dan sering bilang, Neil Kaji Kasai Kok Putyowah atau tulislah lagu untuk besok. Di umur 13 tahun, JD sudah ikut berpartisipasi dalam penulisan lirik untuk album The Hanminguk Hip Hop Flex punya Lee Hee Song X-Teen. Itu menjadi aktivitas musik resmi pertama buat G-Dragon. Dia dapat banyak perhatian dan pujian karena di umurnya yang masih sangat kecil, dia sudah bisa menulis lirik lagu, guys. Dia ikut berpartisipasi di lagu utama berjudul Realize Yourself dan lagu G-Dragon. Karena album ini, Lee Hee Sung menyarankan JD untuk ikut audisi YG dan yes, akhirnya JD pindah dan menjadi trainee YG Entertainment. Pas di YG, JD ikut berpartisipasi untuk lagu animasi anak Korea Space Hip Hop Duck bersama member Sweetie pada zamannya. Di tahun 2006, pas JD berumur 18 tahun, dia debut dengan Big Bang. Dia terpilih menjadi leader karena jiwa kepemimpinan dan kemultitalentaannya. Awalnya, jadi khawatir nih dengan debutnya Big Bang, makanya di film dokumenter pre-debut Big Bang, banyak adegan JD tuh seperti marah ke member katanya. Tapi sebenarnya maksud hati JD itu pengen Big Bang debut dengan sukses. Dia mau naik panggung bersama member Big Bang dengan sukses, makanya dia melatih member lain sekeras dia melatih dirinya sendiri. Ada juga yang bilang sebenarnya JD itu mau didebutin solo atau duo sama Taeyang nih. Tapi karena YG ingin mengubah dunia per-K-popan, jadi dia meminta JD buat jadi leader di grup K-pop Big Bang. Dan bener aja nih, JD menjadi sosok di balik kesuksesan Big Bang. Hampir semua lagu hit Big Bang berasal dari tangan G-Dragon. Media menyebutnya pentolan Big Bang. Di tahun 2009, setelah debut dengan Big Bang, JD debut sebagai penyanyi solo dengan album berjudul Heartbreaker yang berisi 4 tracklist. Heartbreaker, Breathe, Butterfly, dan A-Boy. Album Heartbreaker berhasil membuat JD mencetak sejarah baru sebagai solois pertama di dalam grup yang berhasil menempati peringkat pertama dalam penjualan album tahunan dan mendapatkan rating penonton tertinggi di acara musik sepanjang masa. Sebelumnya peringkat pertama diduduki oleh Sotaeji, guys. Gila gak tuh kan? Yang Hyunsuk tuh kayak selalu hoki, guys, kayaknya. Dulu dia satu grup sama Sotaeji, sekarang dia ketemu dengan JD yang berhasil mengalahkan Sotaeji. Wow banget. Bukan cuma album pertama aja nih yang sukses, tapi hampir semua album solonya sukses menerima pujian dari para kritikus dan publik. Ini menjadi bukti kalau kemampuan produser JD itu keren banget. Jadi semua orang tuh punya ekspektasi yang tinggi setiap kali JD mau comeback. Bahkan sekarang nih, JD menjadi penyanyi pertama dan terbanyak di generasi kedua yang menerima penghargaan Daesang baik sebagai grup maupun artis solo. Wow. Setelah merilis album solo, JD mengadakan konser solo di KS Podom yang tiketnya jelas ludes terjual habis. Sampai kursi dengan jarak pandang terbatas juga sold out. Jadi berhasil memecahkan rekor jumlah penonton konser terbanyak dalam sejarah artis solo. Bukan cuma konser Korea yang sold out, teman-teman. Konser di Tokyo Dome Jepang dengan kapasitas 55.000 orang juga ludes terjual. Walaupun sekarang hal ini sebenarnya nggak asing lagi ya, tapi ingat guys, JD adalah yang pertama, bosku. 1-0 nih kayaknya dengan anak-anak yang baru sekarang ya. Sejak itu dia menjadi penyanyi pertama dalam sejarah industri musik yang tidak pernah ketinggalan ranking 1 di tangga musik selama 15 tahun, baik sebagai grup, unit, dan artis solo. Wow, di tahun 2010, JD dan Top membentuk unit JD and Top dengan album yang berisi 3 tracklist, Hi Hi, Oh Yeah, dan Knockout. Mereka berhasil memenangkan penghargaan kategori rap hip hop di Melon Music Awards 2011. Di tahun yang sama, JD menjadi idola pertama yang terdaftar sebagai anggota penuh KOMCA atau Asosiasi Hak Cipta Musik Korea. Di tahun 2014, JD membentuk unit baru bersama Taeyang. Namanya JD Young Bae dengan merilis single berjudul Good Boy.
Lagu ini berhasil menduduki peringkat 1 di Billboard World Digital Songs. Lagu sejuta umat ini, bos. Di tahun 2018, JD menerima biaya penulisan terbanyak di Korea. Kalau ngomong soal hak cipta musik begini, udah gak perlu diragukan lagi ya guys. Udah pasti Tajer melintir banget. Apalagi lagu yang dibuat ini tuh hits dan trending. Jadi kalau lihat JD pakai barang mewah atau ngapa-ngapain dengan kemewahan, itu jangan heran teman-teman ya. Karena dia udah trending dari dulu. Bahkan kayaknya keluarganya tuh keluarga sultan. Di tahun 2018-2019, jadi ikut wajib militer dan dia mendaftar di Divisi Infanteri White Skull. Divisi White Skull adalah perkemahan yang memiliki pelatihan terberat sekaligus sebagai divisi pertahanan tertua di Korea Selatan. Sejak tahun 2023, jadi resmi keluar dari agensi YG dan pindah ke agensi Galaxy Corporation. FYI, Galaxy Corporation adalah agensi spesialis AI Metaverse yang akan mengkombinasi berbagai teknologi terbaru guys. Jadi kalau nanti musik video GD pakai konsep AI atau bahkan gak ada muka GD, ya jangan heran karena memang begitu konsep dari agensinya. Lagian juga GD jarang ya mengekspos wajahnya. Selain di dunia musik, GD juga bersinar di dunia fashion guys. GD adalah artis K-pop yang berhasil membuka pintu pertama bagi dunia untuk melirik ke arah musik K-pop katanya. Dari awal debut dengan Big Bang tahun 2006, semua fashion item yang dipakai JD itu berasa kayak barang incaran para fashionista. Semua barang yang dipakai bakal habis terjual. Pernah tuh, JD pakai tas MCM di airport, topik itu langsung menjadi perbincangan. Permintaan tas itu langsung melonjak, padahal awalnya tas ini nggak mau dijual di Korea, teman-teman. Tapi karena JD, jadinya resmi dijual di Korea. Bukan cuma Korea, bahkan di negara Asia lain seperti Tiongkok menjadikan tas ini oleh-oleh penting kalau mereka mampir ke Korea. Wow. Sebelum ada JD, gak ada nih yang namanya airport preview. Foto-foto artis K-pop di airport itu gak ada dulu guys. Katanya JD lah yang memulai tren airport preview ini. Berkat JD, kita bisa melihat outfit preview dari artis K-pop kesayangan kita sekarang teman-teman. Saking fashionistanya seorang G-Dragon, dia itu berhasil menggetarkan hati kecil LVMH untuk menginvestasikan sekitar 60 miliar won ke YG Entertainment pada masanya guys. Gila gak tuh? Brand Chanel mensupport outfit JD untuk musik video One of a Kind. Bahkan Saint Laurent meminta JD untuk mengenakan koleksi ke-14 fall winter terbaru untuk pertama kalinya di dunia. Ingat ya guys, JD itu pure orang Korea. Dan dulu yang begini ini adalah momen yang langka. Makanya orang Korea tuh kayak support banget nih kalau JD mau comeback. Pengaruh JD di pasar sepatu kets juga nggak kalah besar ya teman-teman. Sneakers yang dia pakai pas debut itu menjadi bagian dari sejarah sneakers populer di Korea. Nike Martial 2.0 yang dia kenakan kalau dijual second itu bisa seharga lebih dari 4 juta won atau sekitar 46 juta rupiah. Masa sih? Bahkan sepatu Jordan dengan warna yang tidak populer sekalipun sold out di Korea katanya karena JD pakai yang sejenis itu. Di tahun 2016, JD terpilih menjadi duta Chanel pria Asia pertama dan satu-satunya selebritis Korea yang pernah berkolaborasi dengan Nike. Karena hal-hal keren seperti ini, JD menjadi leader grup yang paling berpengaruh di Asia dan ikon fashion Korea. Yang paling gokil nih, pas JD wajib militer di tahun 2018, beredar kabar kalau tren fashion Korea itu sudah terhenti karena JD lagi wajib militer. Jadi orang-orang tuh gak dapat referensi fashion, guys. Terus tiba-tiba muncullah foto JD yang pakai sendal karet. Sebenarnya sendalnya tuh kayak simple banget gitu, guys. Kayak cuman sendal karet. Langsung, guys, sendal karet yang dipakai JD itu jadi sangat populer, bahkan banyak dibeli orang-orang. Wow, tapi itulah the power of G-Dragon guys. Coba dia pakai Swallow, kurasa harganya bisa jadi ratusan juta. Ya gak sih? Salah satu pencapaian terbesar G-Dragon di dunia fashion adalah dia menjadi satu-satunya orang yang mempromosikan kampanye global untuk dua merek terkenal sekaligus, Chanel dan Nike. Jadi berhasil membuktikan kepada dunia kalau selebriti Korea itu dapat menunjukkan pengaruh dan daya jual yang besar di pasar Asia dan Korea. Kalau di Indo kira-kira siapa nih guys G-Dragon-nya? Saya penasaran nih. Jadi dinilai sebagai orang yang berhasil mengubah cara pandang publik terhadap rapper idola Chemiiu ya guys. Sebagai penonton Show Me The Money dulu, rapper di Korea itu ada yang real rapper dan rapper idola ya. Orang yang disebut sebagai real rapper biasanya itu penyanyi solo yang memang mendedikasikan dirinya untuk menulis lirik rap dan nge-rap. Pokoknya kayak hidupnya tuh to the point cuman buat nge-rap.
Sedangkan rapper idola yang saya tahu biasanya ada di sebuah grup yang bukan cuman bisa nge-rap, tapi bisa juga nyanyi, dance, dan lain-lain. Pokoknya multitalenta lah. Nah, karena rapper idola ini biasanya nggak fokus nge-rap aja, karena bisa nyanyi juga dan lain-lain, jadi pandangan publik itu merasa, ah, rapper-rapper idola ini cuma sebatas orang yang bisa nge-rap, tapi gak real. Kira-kira begitulah yang aku pahami, guys. Tapi katanya karena GD, pelan-pelan masyarakat itu mulai menerima bakat rapper-rapper idola. TMI lain, walaupun ini agak lain sih dari cerita GD. Dulu pas aku nonton Xiaomi The Money Season 3, kalau gak salah, Bobby Icon tuh kan sempat dikucilkan tuh guys, karena dia rapper idola. Tapi dia berhasil menang juara 1 guys. Itu membuktikan kalau rapper idola itu juga bisa menjadi rapper yang wow gitu. Memang gak nyambung sih, tapi itu TMI lainnya tentang rapper idola guys. Jadi pernah menghebohkan dengan lirik diss-nya pas tampil di Mama 2014. Intinya dia tuh bilang, produser Mama terlalu terpengaruh opini publik dan pemberian penghargaan itu dinilai cuman buat mencari perhatian. Di akhir liriknya bilang, nih duit gue buat lu, dan uangnya tuh dihamburin. Itu tuh performance yang kece parah. Aku baru nonton ulang, dan ya, nonton penampilan GD berasa kayak nostalgia banget. Aku rasa itu tuh kayak basher para K-popers gak sih? Idol yang nonton tuh saling dukung, seru-seruan bareng, bahkan ada reaction-reactionnya guys ya. Kabarnya jadi itu baru aja melelang mantel ikonik yang dia pakai di acara tersebut seharga hampir 2 miliar rupiah guys. Wow, ada yang menilai cara Jidi menyampaikan lirik lagu pas nyanyi itu kurang bagus karena cara dia melafalkan liriknya rada unik dan kurang akurat nih katanya. Tapi GD being GD, dia malah menganggap hal itu sebagai keunikan, aka gaya gue emang begini gitu. Habis dihujat bukannya merendah, dia malah menjadi semakin dihormati karena berani melanggar peraturan dan memimpin tren di awal era rap uniknya gitu guys. Jadi berani tampil beda itu kadang bagus guys, terkadang. Dia berhasil menanggulangi semua bencana dengan keahliannya. Salute sekali. Semuanya kena demam GD nih. Semuanya terhipnotis dengan bakat alami dan kepiawaian seorang G-Dragon. Bahkan rapper Nafla mengatakan dia menyukai G-Dragon sebagai seorang rapper. Dan aliran GD itu menjadi sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh GD sendiri. Intinya dia itu unik dan gak ada duanya guys. Ini nih yang disebut real all-rounder ya. Bahkan katanya kemampuan vokal GD berkisar dari 0 oktav F2 sampai 3 oktav C crash 5 dan falsetto bisa sampai 3 oktav G5. Jangan tanya saya guys, ini yang tertulis di Namo Wiki, saya hanya membaca. Tapi intinya, Jidi adalah vokalis yang sangat luar biasa. Pas diwawancara JTBC dan ditanya apa perbedaan Big Bang dan idola lain, Jidi dengan pede berkata, kami membuat lagu kami sendiri. Weh, saya suka nih kepedean yang begini nih. Pada zamannya nih, lagu solo G-Dragon, Heartbreaker, sempat dicurigai plagiat karena mirip dengan lagu Right Round-nya Florida. Dan lagu Butterfly-nya dibilang mirip dengan She's Electric Oasis. Tapi gilanya nih guys, Florida sendiri yang turun tangan buat membela Jidi dengan bilang itu bukan plagiat. Dan Oasis bilang dia juga gak peduli soal itu. Tahun 2023, Jidi terseret kasus narkoba yang waktu itu sempat viral. Sebelumnya, Jidi itu terpilih menjadi duta besar merek mobil terkenal BMW, guys. BMW. Karena kasus narkoba itu, BMW men-private semua foto Jidi di akunnya. Tapi anehnya, Jidi malah menggunakan mobil BMW pas mendatangi kantor polisi untuk membantah tuduhan tentang kasus narkobanya. Apakah ini ngedis juga? Setelan biru dongker dan kacamata yang dipakai Jidi saat itu juga terpantau sold out. Katanya sih setelah 4 jam diperiksa hasilnya negatif. Tapi polisi masih gak puas dan pengen pemeriksaan tambahan. Jadi gak tahu deh sampai sekarang ya. Awal mula lightstick K-pop sekarang itu karena si GD juga guys. Di tahun 2006 dia merancang lightstick pertama untuk Big Bang namanya Bang Bong. Dengan desain unik seperti mahkota, VIP bisa dengan bangga menggoyangkan lightsticknya saat menonton konser. Tahun 2013, GD menjadi bintang tamu di konser Justin Bieber pas Justin tour ke Korea. Justin sempat menyebut dan memuji G-Dragon karena memiliki bakat luar biasa. Gilanya,
Habis jadi tampil, setengah penonton tuh ikut keluar meninggalkan konser katanya. Wow. Kalau di video temen K-pop gak mungkin gak ada gosip ya. Dulu JD dan Sandara Park 21 sempat dirumorkan berpacaran karena mereka berdua itu kayak bestie banget, bahkan kayaknya sampai sekarang. Di konser 21 2024 kemarin nih, si JD datang 2 hari. Di hari kedua, dia sempat berfoto-foto sama member 21 dan YG Family juga ya. Kalau kata warga TikTok nih guys, sebenarnya JD itu mau jongkok sebelahan sama Dara, tapi keduluan nih sama si DK. Serius, ini momen yang lucu banget dan aku tuh juga rada baper nih. Saking deg-degannya, jadi itu sampai gak lihat kalau Gami itu ada di belakangnya, ketutupan nih. Selain sama Sandara, jadi juga sempat dirumorkan dengan Jennie Blackpink. Waduh, ini karena fans melihat Lovestagram mereka guys. Buat yang gak tahu Lovestagram, itu adalah ketika dua orang memasang foto kode yang sama. Misalnya, sama-sama foto di Paris, atau sama-sama foto di angle yang sama, atau sama-sama pakai aksesoris yang sama. Ya itulah, begitulah netizen guys. Tanggal 1 September JD tampil di konser Solo Taeyang bersama Daesung juga. Kalian bisa lihat beritanya di video ini, dan kabar terbaru katanya JD mau comeback. Bahkan katanya mau tampil di Jakarta loh guys. Ada juga rumor yang bilang JD bakal konser di Hong Kong. Waduh, semoga kabar itu benar. Ekspektasi semua orang udah to the moon banget nih. Bahkan saya juga sudah tidak sabar. Saya mendoakan yang terbaik. Terima kasih untuk kalian yang udah setia menonton video aku. Have a nice day. Jangan lupa subscribe. Thank you so much. Bye-bye.